Ya, makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, Pak Direktur, yang kami hormati Sekretaris Sidang yang cantik, Ibu Minah Elwidah ya, yang sudah berkarya sejak awal tadi, tim promotor Ibu Profesor Dr. Resnita MPD, kemudian tim penguji yang kita hormati Bapak Profesor Husein Ritonga. Kayaknya di kebun sawit nih beliau nih, lagi panen kayaknya. Dia nggak berani menampakkan wajahnya gitu. Selamat Prof Husein ya. Jangan lupa zakatnya Pak, supaya barokah ya. Pak Dr. Lukman ya, tadi sudah memberikan tanggapan. Jadi apa yang sudah sampaikan tadi saya kira udah cukup banyak ya Pak Hamdi ya, untuk kesempurnaan daripada disertasi ini. Dan tidak juga lupa kita hormati para supporter yang hadir pada kesempatan ini. Ini Mora Group ya, kayak kompak banget ini dari tadi pagi ya, ngumpul dalam ujian ya, mulai dari ujian hasil tadi pagi ya sampai sekarang masih bertahan. Ya selamatlah, mudah-mudahan ini menjadi ini juga pemicu ya bagi yang belum memulai, bagi yang masih tiarap, masih slow down ya, masih mengamat-amati, biasanya begitu ya. Kalau ada yang sudah maju duluan baru bergetar ya, ada cetarnya gitu. Kalau istilah Bu Mina tuh ada bercetar, bukan bergetar, bercetar, ada cetar-cetarnya itu gitu ya. Jadi kalau belum melihat begini biasanya belum terpacu. Yang pertama catatan penting tadi dari Pak Husein ya, tentang keterwakilan. Nah, Pak Hamdi kan sudah ngambil populasi sampel ya. Ingat dalam populasi sampel itu ada namanya populasi sampel, kemudian unit analisis, dan ada juga responden. Nah kalau populasi kan keseluruhan lokasi yang kita pilih untuk penelitian kita. Responden adalah yang mewakili. Nah ini mungkin dari awal kan sudah diambil dari area sampling ya. Itu berdasarkan geografis. Keluar 3 wilayah. Dari 3 wilayah diturunkan sampelnya menggunakan apa ini? Proposif atau apa? Menurunkan sampelnya pakai apa ini? Proposif. Proposif kan sesuai kebutuhan ya. Artinya apa yang kita butuhkan dalam penelitian kita diwakili oleh 3 kawasan tadi, dipilih perguruan tinggi misal begitu, yang punya akreditasi sejenis. Nah ingat itu sejenis ya, bukan luar jenis atau beda jenis. Jadi harus satu jenis, nggak boleh di sini berbeda jenis. Dia harus homogen, karena syarat dalam analisis itu ada kan persyaratan analisis, kan ada 3 itu, homogenitas, linearitas, lalu apa lagi satunya? Normalitas. Nah berarti kan syarat pertamanya homogen gitu. Jadi artinya turunan dari area sampling sebagai populasi tadi yang sudah turunkan menjadi samplingnya, nah dikerucutkan lagi apa di situ, apa proposif atau model lain, nanti silakan dicek nanti itu ya. Stratified yang dimana itu digunakan? Ada yang bertingkat? Enggak, itu enggak prinsip. Probability atau non probability itu enggak prinsip. Yang penting adalah turunan dari geografis tadi, menurunkan dia menjadi perguruan tinggi yang dipilih, mewakili berapa, 17 perguruan tinggi tadi kan. Nah dia ambil 3. Nah ngambil 3 itu seperti apa caranya? Nggak ada yang bertingkat di situ, karena kan di bawah Kopertais wilayah 17 itu dia sama. Nah tinggal mengambilnya harus dia sejenis, homogen. Misalnya kalau akreditasinya A semua, kemudian akreditasinya B semua gitu.
Kalau C, C semua. Kalau sekarang apa istilahnya? A gemuk itu ya, unggul istilahnya. Nah, jadi itu dasar pertimbangan menurunkan sampel dari populasi yang sudah ditetapkan secara kewilayahan itu. Coba nanti di cross check kembali. Umumnya begitu digunakan dari populasi yang berangkat dari area sampling, ya, berdasarkan wilayah. Tadi udah barat, tengah, timur, ya. Nah, turunan berikutnya proportif, sesuai menjangkau mereka yang homogen. Kemudian itulah yang dijadikan menjadi sampel. Kemudian dilihat tadi dari 3 perguruan tinggi itu jumlahnya berapa tadi? 100. Nah, kan dinarasikan kan? 30 digunakan untuk uji coba, gitu kan? Sisanya adalah untuk penelitian. Nah, itu jelas kalau dikasih narasi tadi itu diminta oleh Pak Usen dan Pak Lukman tadi. Dinarasikan itu. Jadi 30 itu nggak boleh diuji lagi. Dia khusus untuk di penelitiannya berikutnya sisa dari 30 itu. Jadi narasikan itu. Ambil nanti dari buku Suharsi Mihari Kunto ada itu. Jadi itu ada syarat juga mengambil 30 orang itu, bukan ujuk-ujuk gitu kata Pak Lukman tadi. Jadi ada protapnya gitu. Mengapa 30? Karena itulah batas minimal untuk uji coba yang baik. Kurang dari itu agak kurang optimal hasilnya. Mengapa? Karena ini sama dengan jaring. Jaring itu makin kerap, makin banyak yang bisa kita tangkap ikannya atau informasinya. Nah, semakin dikit sampelnya, semakin jarang itu jaring. Jadi begitu. Makin banyak jumlah lebih bagus. Misal lebih 30 lebih bagus. Artinya makin kerap jalurnya itu. Artinya bisa ikan-ikan kecil pun bisa dijangkau. Nah, gitu maksudnya gitu. Ya, nanti coba dilihat lagi dari itu tadi itu sudah dianggap mewakili itu. Karena dari awal sudah ditarik kewilayahan. Setelah itu kebutuhan. Lalu dari kebutuhan itu juga dibelah lagi, ada yang uji coba, ada yang untuk penelitian. Nah, mengapa yang lain tidak dijangkau? Ya, dari 17 itu tidak diambil mewakili, karena diwakili 3 tadi secara kewilayahan itu sudah dianggap dalam teori populasi dan sampel itu mewakili populasi dan sampel tersebut. Itu sudah dianggap secara teori begitu. Jadi nggak mesti 17 perguruan tinggi diambil misal 3 orang, 4 orang, 5 orang. Mabuk penelitiannya nanti. Berarti ke 11 kabupaten kota didatangi semua kan? Nah, itu udah selesai nanti 7 tahun pun udah selesai itu. Bukan 7 semester, 7 tahunnya belum tentu selesai. Nah, disinilah ada fleksibilitas ilmu metodologi membolehkan adanya sampel itu perwakilan. Nah, tapi dengan syarat kalau dalam kuantitatif dia harus homogen. Dia memang homogen, itu syarat. Jadi kalau tidak homogen, misalnya ada yang A di situ akreditasinya, ada yang B, batal itu data. Nah, jadi dicek betul nanti. Demikian juga nama. Nama itu ada sekarang kan yang namanya apa? Institut Agama Islam. Ada yang sekolah tinggi, itu pun tidak boleh. Karena dengan beda nama itu saja sudah beda pola pembinaan, beda SDM, beda anggaran. Nah, dengan beda seperti itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam segala hal. Nah, maka itu cek nanti kalau sekolah tinggi semua. Kalau state semua. Kalau dia IAI semua. Itu dikatakan homogen itu. Supaya betul-betul dia mencerminkan dari komunitas yang sejenis. Nah, ini yang kita harus dipersyaratkan dalam persyaratan analisis dalam penelitian kuantitatif, baik PET analisis maupun ya model korelasi. Nah, itu hati-hati ya Pak Amdi ya, cek nanti sebelum ujian itu pastikan betul. Nah, kemudian tadi persoalan ada 3 variabel. Variabel tadi yang 3 itu pertama misalnya ada gaya kepemimpinan ya. Coba lihat 3 variabel itu agak sensitif tuh, coba lihat. Pertama, X4-nya apa? Y-nya apa? X4-nya? Ini korelasi ya. Nah, jadi X1 keterampilan manajemen, dosen atau pimpinan. Tadi tanya Pak Usin itu. Ini jangan sampai terjebak ini harus clear supaya tidak absurd ya, abu-abu. Keterampilan manajemen siapa?
bagaimana dia puas? Pimpinan tentunya. Nah, tapi dipersepsikan oleh dosen. Nah, artinya maksudnya di sini unit analisisnya adalah ketua perguruan tinggi atau rektor yang dipersepsikan oleh dosen. Itu maksudnya itu. Nah, respondennya siapa? Dosen. Responden itu orang yang memberikan informasi tentang pimpinan dia gitu. Itu maksudnya. Nah, jadi model instrumen nanti bagaimana gitu. Jadi model pertanyaannya atau pernyataannya itu dosen mempertanyakan tentang peneliti mempertanyakan kepada dosen tentang pimpinannya gitu. Jadi caranya begini, pimpinan saya setiap hari dapat menggunakan laptop dengan baik. Nah, misal begitu. Itu kena data keterampilan kan? Nah, setiap hari pimpinan saya melakukan Zoom menggunakan PC atau personal komputer dengan baik. Setiap hari pimpinan kami melakukan pengolahan data dengan melakukan input data terkait dengan sekolah perguruan tinggi dengan baik. Jadi instrumennya seperti itu. Artinya instrumen itu statement, pernyataan yang ditanyakan, yang diminta jawaban kepada dosen tentang pimpinannya. Itu maksudnya Pak Hamdi. Jadi artinya unit analisisnya adalah pimpinan, respondennya adalah dosen gitu. Nah, itu ya, hati-hati ya. Nanti kalau ada yang keliru diperbaiki di situ. Nah, satu X2 tentang apa itu? Nah, sama gaya kepemimpinan kan pimpinan itu. Dengan gaya kepemimpinan itu, maka dosen merasa puas. Sama lagi tuh, dalam memimpin rapat, pimpinan kami atau rektor kami itu selalu meminta pendapat kami peserta rapat. Nah, itu menunjukkan gaya dia adalah demokratis. Jadi cara statementnya seperti itu. Jadi kita bertanya kepada dosen yang kita lempar untuk menjelaskan tentang pimpinannya. Nah, ini lagi-lagi maksudnya di sini unit analisisnya adalah pimpinan, tapi respondennya dosen. Karena ada kalanya nanti ada dia sekaligus unit analisis, sekaligus responden, ada nanti itu pada X4 itu. Nah, sama juga X3 apa? Nah, komunikasi interpersonal kan pimpinan itu. Interpersonal itu maksudnya pimpinan dengan kelompok di dalam lembaga itu. Kan ada intrapersonal, interpersonal, antarpersonal. Kalau intrapersonal dia dengan dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan dirinya secara internal dengan baik, dia akan menjadi orang-orang yang cerdas, semut, arif, bijaksana, tegas dan berani gitu. Itu pemimpin yang punya internal komunikasi, ya. Nah, kemudian itu inter itu pimpinan dengan semua kelompoknya itu maksudnya. Nah, sama pertanyaannya, pimpinan kami di dalam menjalankan roda pemimpinan mengajak kami untuk selalu berkomunikasi. Nah, itu berarti internal itu. Jadi sama tadi modelnya itu. Jadi unitnya tetap pimpinan, sedangkan respondennya adalah dosen. Nah, X4 atau Y baru tadi apa tadi Y-nya? Kepuasan kerja. Berarti di situ unit analisis sekaligus responden adalah dosen. Artinya bertanya langsung pada dia atau statement pada dia gitu. Kami menerima penghargaan setiap bulan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Nah, itu tanda dia puas. Jadi jawab nanti apa? Boleh selalu, ya. Kemudian atau boleh sangat setuju. Itu boleh dua opsi modelnya itu. Kalau dia pakai sangat setuju, berarti rentang terakhirnya adalah sangat tidak setuju. Itu skala Likert. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau menggunakan opsi selalu, ya, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, boleh dua opsi itu boleh. Itu tinggal seni kita membuat statementnya gitu. Nah, jadi Y-nya itu adalah unitnya adalah dosen. Kemudian respondennya juga dosen. Nampak ya bedanya ya?
Itu tanya Pak Husen tadi gitu. Nah, jadi saya kira itu untuk klarifikasi supaya Pak Hamdi nanti tidak abu-abu dalam menjelaskan hal seperti ini. Jadi cari narasi sumbernya yang berkenaan dengan turunan dari setelah area sampling tadi, ada turunan itu apa purposive atau model lain. Saya kira nggak masuk di strata di situ, karena kita bicara adalah perspektif homogen. Ya. Nah, yang kedua dari Pak Lukman tadi menyampaikan bahwa hitung-hitungannya dirasakan sudah cukup. Kalau sudah ada bahasa Pak Lukman cukup itu tidak perlu kita komentari lagi kan. Ya, sudah pas rasanya kan gitu katanya gitu kan. Nah, tinggal hal-hal yang teknis disesuaikan nanti apa yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Dan sebelum ujian berikutnya boleh suruh kawan-kawan sebagai pembaca mitra melihat titik koma, kalimat ya, dan juga kebenaran dan kesalahan dalam penulisan sesuai panduan, karena itu menjadi catatan penting gitu. Nah, banyak-banyak bertanya dengan Bu Sekretaris kita nanti, karena beliau itu kumpulan keindahan gitu ya, keindahan tata tulis, tata tutur, tata kalimat, pokoknya body language lah ya, bahasa tubuh itu dia menguasai dengan baik secara lahir dan batin. Jadi jangan lupa konsul dengan beliau nanti. Saya kira demikian Pak Ketua. Mungkin dilanjut Bu Nita yang lebih dalam, lebih luas, lebih mendasar kali ya. Nah, beliau lagi hangat kan gitu kan dengan proposernya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.